Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur Anggawana, NIM S1 S1 18050. Sini saya akan menerangkan beberapa materi terkait untuk tugas mid semester aljabar ini. Baik, langsung mulai saja. Dot product. Dot product adalah perkalian dua titik vektor yang terjadi antara salah satu besaran vektor dengan vektor kedua dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah skalar. Nah, dot product biasanya dilambangkan oleh garis panah, di mana di situ ada direction dan magnitude, di mana direction ini magnitude biasanya diinisialisasikan oleh angka, sedangkan direction itu oleh sebuah kayak A, B, atau C begitu contohnya. Nah, ini adalah contoh dot product yang bisa kita hitung. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah magnitude dan ini adalah direction. A in direction dan ini adalah magnitude. Di mana A adalah besaran panjang vektor A dan besaran B adalah panjang vektor B, sedangkan theta adalah sudut antara A dan B. Produk titik bisa ditulis dengan rumus seperti ini, A dot B. Nah, di mana rumusnya A dot B sama dengan besaran A dikali besaran B dikali cos theta. Langsung ke contoh soal. Nah, hitung produk titik vektor A dan vektor B. Berarti yang disuruh hitung itu yang ini. Vektor A dan vektor B. 10 dan 13. Di mana A dot B sama dengan besaran A kali besaran B kali cos theta. A dot B sama dengan 10, di mana nilai besaran A, kali 13 kali cos theta 59,5 derajat. A dot B sama dengan 10 kali 13 kali 0,575. A dot B sama dengan 65,98 yang dibulatkan menjadi 66. Nah, di sini ada contoh lain seperti ini. Baik, di sini ada contoh soal, yaitu dua buah vektor A dan B, di mana panjang masing-masing vektor tersebut adalah panjang A sama dengan 10 dan B 18. Jika kedua vektor tersebut membentuk sudut 60 derajat satu sama lain, tentukan hasil perkalian tersebut. Di sini kita menggunakan rumus A dot B dengan panjang besaran A dikali panjang besaran B dikali kosinus theta, sehingga jika dikonversi dengan nilai yang telah diketahui sama dengan besaran A sama dengan 10 dikali besaran B sama dengan 18 dikali kosinus theta
90 derajat. A dot B sama dengan 180 dikali 1/2. A dot B sama dengan 180/2 sama dengan 90. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 90. Nah, itu dia salah satu contoh lain dari perkalian ini. Nah, ini adalah rumus lain yang bisa kita gunakan, di mana A dot B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY. Kedua metode ini biasa disebut dengan skalar. Nah, contohnya, ini kan tadi sama nih, sama soalnya. Tapi kalau yang tadi kita hitung yang ini. Hitung yang ini. Sekarang yang kita hitung itu magnitude-nya. Mana yang ini, dan ini. Maka jadilah seperti ini. Seperti rumus tadi, A dot B AX kali BX tambah AY kali BY. AX kali BX ditambah AY kali BY. Maka hasilnya A dot B sama dengan minus 30 tambah 96. Berarti ini 96 kurang 30. Maka hasilnya adalah A dot B sama dengan 66. Hasilnya sama dengan menggunakan rumus sebelumnya. Nah, mengapa cos theta? Jika kita membuat satu titik arah yang sama dengan yang lain dengan mengambilkan cos theta menggunakan rumus ini maksudnya nih, untuk rumus ini mau kita tukar di bagian mana, tukar di bolak-balik, ini seperti ini. Ini kan ada B dan B di sini kan di ujung dan lain di tengah. Jadi ini besaran A kali besaran B kali cos theta sama dengan besaran A kali cos theta kali B. Jadi ini mau ditukar nih, nilainya pasti akan sama aja. Contohnya, ini contoh nih. Kita akan selesaikan di video berikut. Baik, nah tadi bisa kita lihat kita ada sebuah contoh soal. Nah, kita akan menggunakan rumus A dot B sama dengan panjang A terbesar A dikali besaran B dikali cos theta. Nah, A dot B sama dengan besaran A kali besaran B dikali cos 90 AB dengan A kali besaran B. Nah, kenapa ini tidak kita masukkan nilai? Karena di soalnya juga tadi itu untuk nilai besaran A dan besaran atau panjang A dan panjang B tidak memiliki nilai. Yang memiliki itu hanyalah derajat 90 derajat. Nah, derajat 90 derajat kan itu dia berada pada pas titik 0. Jadi sebenarnya mau dikali berapapun hasilnya akan 0. Nah, begitu pula untuk soal kedua. Contoh soal kedua, gimana ini contoh soal satu nih, rumus 1 deh, rumus 2.
di mana A dot B itu dengan AX dikali A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Nah, untuk nilai AX nya itu tadi itu 12 dikali 12 ditambah 9 kali 16 kalau tidak salah. A dot B sama dengan 144 ditambah 144. Nah, karena pada dasarnya karena derajatnya itu menuju ke angka 90 derajat yang berhasil menghasilkan 0, jadi untuk rumus keduanya pun pasti hasilnya akan 0 karena ini seperti yang dilihat nih, hasilnya 144 ditambah positif 144 maka hasilnya 0. Sekian. Nah, dari video berikut dapat kita lihat nih, hasilnya kan sama dengan ini nih. Hasilnya sama. Jadi ini kita menggunakan rumus yang pertama dan ini kita menggunakan rumus yang kedua. Hasilnya sama. Sudut 3 dimensi atau lebih. Ini adalah tampilan untuk sudut 3 dimensi di mana berarti dia memiliki sudut X, Y, dan Z. Dimana rumusnya, ini kan rumus yang tadi nih, A dot B sama dengan AX tambah BX tambah AY kali BY. Nah, untuk ini kan masih 2 dimensi nih, masih 2 dimensi. Nah, untuk menjadikan dia sebagai rumus 3 dimensi, kita tinggal tambahkan fungsi Z di situ. Nah, menjadi variabel Z ini masuk nih, AZ kali BZ. Dimana contohnya itu, contoh dari sini ya, ini berarti AX terus BY, AX, BX, dan BZ. BX, BY, dan BZ di sini AX, AY, dan AZ. Nah, maka dia adalah AX-nya 4, BX-nya 9, 4 kali 9. AY-nya 8, BY-nya 2, 8 kali 2, dan seterusnya. Z-nya 10 dan BZ-nya 7. 30 tambah 6 tambah 70 hasilnya 112. Nah, rumus lain. Nah, kita masuk ke rumus lain. A dot B sama dengan sebuah, ini nanti akan dijelaskan, tapi sebuah ini sebenarnya adalah A, besaran A dikali besaran B dikali kosinus theta, di mana besaran A atau sebuah akar 4 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 menjadi akar 16 tambah 64 tambah 100 menjadi akar 180. Nah, untuk nilai besaran B
akar 9 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2, maka hasilnya adalah akar 134. Nah, dari rumus di atas dapat menghasilkan A dot B sama dengan 122. Nah, bila A dot B sama dengan ini sebuah nih, besaran A kali besaran B kali cos theta, di mana A dot B-nya kan sudah diketahui 122 sama dengan, nah ini juga sudah diketahui akar 180 dan nilai besaran B diketahui 134. Nah, ini belum diketahui nih kosinus tetanya, maka digeserlah dan nilai AB dimasukkan menjadi kosinus theta sama dengan 122 dibagi akar 180 kali akar 134 menjadi kosinus theta 0,7855 theta sama dengan kosinus minus 1 karena dimasukin sini dikali nilai ini, maka hasilnya ada 38,2 derajat untuk nilai tetanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua. Share. Vektor cross product. Nah, kalau tadi itu vektor dot product. Nah, untuk sebenarnya di cross product maupun dot product sama-sama memiliki direction dan magnitude. Jadi sama aja. Namun untuk di dot product dia kan hanya memiliki dua jalur nih, A dan B. Sedangkan untuk vektor produk dia ini tidak memiliki sama dua jalur, namun di sini ada nilai kalinya atau nilai crossnya, yaitu A kali B atau A cross B. Nah, di mana dot produk ini jika A dot B sama dengan B dot A yang nantinya akan bernilai menjadi nilai skalar, berarti ini untuk dot dia sendiri A dan B ini nilainya mau ditukar jadi B dot A itu nilainya sama, maka menghasilkan nilai skalar. Sedangkan cross berbeda. Jika cross produk A cross B sama dengan minus B cross A, berarti untuk A cross B ini dia tidak sama kayak skalar menjadi B cross A enggak, maka ketika dia di sini menjadi minus B cross A, dia mendapat nilai minus dan hasilnya akan menjadi vektor. Nah, si cross product. Nah, bisa kita lihat di sini nih ada gambar. Untuk cross product sendiri di sini kan I kali I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K yang menjadi hasilnya 0. Dimana dia ini untuk kita bisa mengetahui nilainya 0 atau nilainya positif, bisa kita lihat di sini. Nah, dia untuk nilai cross dia berputar secara jarum jam. Jadi misalnya I cross J, berarti dia ini masih bernilai positif. Namun jika sebaliknya J cross A, dia akan bernilai negatif. Nah, ini adalah ilustrasi untuk cross product, di mana ini adalah nilai crossnya, nilai silangnya. Yang dimana produk silang itu biru. Nah, produk silang panjang 0 ketika vektor A dan B menunjuk ke arah yang sama atau berlawanan. Berarti dari ilustrasi ini, jika jarum panah cross A dan B mencapai panjang yang sama atau berlawanan, hasilnya adalah 0. Dia akan bertemu di titik 0. Lalu
jika mencapai panjang maksimum ketika vektor A dan B berada pada sudut siku-siku. Nah, jika produk silangnya mencapai panjang maksimum, nih seperti ini nih. Dia panjang maksimum paling atas nih, paling tinggi. Maksimum, maka produk untuk vektor A dan vektor B-nya itu akan mencapai sudut siku-siku. Nah, sama seperti ini nih. Dia mencapai sudut siku-siku. Menghitung cross product. Nah, di sini ada AB. Nah, di mana A cross B, ini gambarnya nih. Kita lihat A cross B, A cross B, A cross B sama dengan besaran A dikali besaran B sin theta kali N, di mana besaran A sama seperti tadi adalah panjang vektor A dan B adalah panjang vektor B. N ini adalah vektor satuan pada sudut siku-siku ke A dan B. Nah, ini adalah rumusnya. Salah satu contoh soal untuk mengerjakan ketika A dan B dimulai dari titik asal 0 di sini. Produk silang akan berakhir pada, berarti produk silang akan condong ke nilai C, Cx, Cy, Cz. Jadi Cx sama dengan AY BZ kurang AZ BY, Cy sama dengan AZ BX kurang AX BZ, dan Cz sama dengan AX BY kurang AY kali BX. Di mana ini adalah contoh hasil perkaliannya. Contoh hasil perkalian dari 2, 3, 4 dan B sama dengan 5, 6, 7. Nah, ini kan maka kita akan masukkan ke dalam rumus, di mana AY adalah 3 dikali BZ adalah 7 dikurang AZ adalah 4 dan BY adalah 6. Maka menghasilkan minus 3. Dan begitu juga selanjutnya, 4 kali 5 kurang 2 kali 7 sama dengan 6. 2 kali 6 kurang 3 kali 5 sama dengan minus 3. Maka dapat disimpulkan untuk jawaban A cross B sama dengan minus 3, 6, dan minus 3. Nah, selanjutnya kita akan melihat video penyelesaian soal yang hampir mirip namun memiliki nilai yang berbeda. Seperti ini. Nah, jika diketahui A sama dengan 4,5 dan nilai B-nya maka hitunglah. Ini yang dicari itu sama kayak nilai Cx, Cy, dan Cz dengan menggunakan rumus untuk Cx itu dengan nilai Cx itu rumusnya AY dikali BZ dikurang AZ dikali BY. Untuk Cy itu AZ dikali BX dikurang AX dikali BZ. Sedangkan Cz nya itu AX dikali BY dikurang AY dikali BZ. Nah, itu adalah untuk nilai AY nya itu 5 dikali BZ nya itu 11 dikurang 6 AZ kali BY itu 9.
BY itu 10. Kali 10. Nah, menghasilkan 55 dikurang 60 minus 5. Selanjutnya AZ kali BX 6 kali 9 dikurang AX kurang BZ kali Z 4 kali 11 dengan kurang 4 dengan 10. Selanjutnya AX kurang BY itu 4 kali 10 dikurang AY kali BZ 5 kali 11 5 kali 11 dengan 40 dikurang 5 maka dengan minus 5, 10, minus 5. Nah, setelah kita melihat video itu, selanjutnya kita akan masuk ke menentukan arah untuk cross product. Nah, untuk menentukan cross product sendiri kita bisa menggunakan jari tangan atau yang disebut aturan tangan kanan, di mana perkataan silang bisa menuju ke arah yang sepenuhnya berlawanan dan masih berada pada sudut siku-siku kedua vektor lainnya. Jadi kita memiliki aturan tangan kanan. Bisa dilihat pada gambar. Aturan tangan kanan. Dengan tangan kanan Anda, arahkan jari telunjuk Anda pada sepanjang vektor A. Seperti ini. Vektor A. Dan arahkan jari tengah Anda sepanjang vektor B. Nah, vektor B itu menurun dia. Ini vektor A. Sehingga nanti akan membentuk sudut siku-siku. Nah, sedangkan untuk nilai A cross B-nya itu terletak pada ibu jari. Dia mengarah ke atas ini. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia adalah tugas presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adapun lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya dari saya sendiri sebagai manusia. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.